Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anam. Baik, Bun. Bolehkah saya masuk? Boleh Kak, boleh Bapak, silahkan, monggo. Ya. Tumben ada apa gerangan yang membawa Bapak Anam ke sini? Iya, Bun. Gini, Bu. Saya mempunyai sedikit masalah. Saya ingin bercerita kepada Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu? Iya Bapak, monggo silahkan. Iya, Ibu. Begini ceritanya. Sekolah kami sedikit ada masalah. Masalah yang belum mendapatkan solusi yang tepat, Ibu. Begini, Ibu. Sekolah kami banyak ada sampah. Sampah itu hasil dari bungkus jajan anak setiap hari. Ada banyak tong sampah sebenarnya yang ada di depan kelas. Sampah itu sudah kami upayakan untuk dibakar. Namun tidak semua ikut terbakar dengan baik. Sehingga lama-kelamaan akan menumpuk. Akhirnya sisa bakaran tersebut kami buang ke sungai dekat sekolah. Setelah beberapa lama, para petani mulai mempertanyakan dari mana asal sampah ini. Lama-lamaan tahu kalau yang membuat sampah itu adalah SD kami. Begitu, Ibu. Oh ya, kalau begitu, lalu apa tujuan Pak Anam bertemu dengan saya? Gini, Bu, saya mau mencari masalah. Saya mau mencari solusi dari masalah sampah ini. Untuk masalah sampah itu ya Pak, kira-kira peluang apa yang dapat Pak Anam ambil dari permasalahan sampah tersebut? Gini, Bu, peluang yang terpikir adalah membuangnya ke tempat sampah atau ke tempat TPA, tempat pembuangan sampah. Tetapi tempatnya lumayan jauh, Bu, dari SD. Tetapi bagaimana dengan biayanya? Tentunya membutuhkan biaya banyak untuk mengangkut sampah tersebut. Betul Pak Anam, hal tersebut memang akan membutuhkan biaya yang banyak ya Pak Anam. Dari SD-nya Pak Anam itu letaknya jauh dari pembuangan sampah ngaten nggih. Mungkin Pak Anam punya solusi yang lebih efektif atau solusi lain mungkin dari penanganan sampah tersebut. Oh iya, Bu. Atau begini, Bu, ya. Sampah bisa diolah menjadi bahan kreatif, bahan yang berguna. Bagaimana, Bu, menurut panjenengan? Ide kreatif seperti apa nggih Pak? Solusinya biar sampah itu tidak menumpuk ngaten. Begini, Bu. Anak-anak diminta untuk membawa botol aqua besar. Lalu bungkus sampah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam botol aqua tersebut sampai penuh. Setelah penuh, lalu dipadatkan dan bisa kita jadikan untuk media pelajaran atau kita buat meja ataupun kursi, dan mungkin bisa dibuat dengan kreasi yang lain, gitu, Ibu. Bagus sekali ide Pak Anam untuk memberdayakan sampah dari anak-anak tersebut nggih Pak. Lalu bagaimana caranya dan membutuhkan waktu berapa lama untuk mengumpulkan sampah itu ke dalam botol tersebut? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman-teman, dan melibatkan orang tua. Terpenting lagi adalah memperlibatkan
anak-anak sebagai pelaku utama. Dan waktu yang dibutuhkan kira-kira dalam waktu 1 tahun Ibu, kita sudah dapat membuat karya yang begitu banyak dari hasil sampah anak-anak tersebut. Baik Pak Anam. Terus apa komitmen dari Bapak sendiri terhadap rencana aksi ini? Ini Bun, komitmen saya adalah terus berupaya menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, indah, dan membuat karya dari sampah plastik tersebut. Terus apa tanggapan dari kepala sekolah dan teman-teman Bapak dari rencana Bapak ini? Rencana Bapak untuk mengumpulkan sampah itu, Pak. Untuk tanggapan dari kepala sekolah dan teman-teman, semua ikut membantu dan menyetujui adanya pengumpulan sampah tersebut, Bu. Karena mengingat apabila kita buang, kita membutuhkan biaya yang cukup besar tadi. Ya, terus tanggapan anak-anak dari rencana Bapak ini bagaimana? Untuk tanggapan anak-anak sangat senang sekali. Mengapa? Karena melihat sampah yang semula berserakan, kemudian anak-anak bisa mengumpulkannya dan anak-anak bisa membuat karya dengan sampah tersebut. Anak menjadi senang dan anak menjadi lebih kreatif lagi untuk membuat karya dari sampah plastik tersebut. Ya, bagus sekali Bapak, ide kreatif yang sudah Bapak rencanakan untuk memberdayakan sampah-sampah yang ada di sekolahnya Bapak, nggih. Lalu bagaimana tindak lanjut dari sesi kucing dari percakapan kita hari ini, Bapak? Tindak lanjutnya Ibu, saya akan terus berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan Ibu sebagai pengawas. Nantinya semoga ide saya nanti bisa berhasil dan bisa membuat contoh dari SD-SD yang lain, Bu. Oke. Tentunya itu semoga tujuan dari Bapak memberdayakan sampah itu semoga terlaksana dengan baik dan hambatan pasti ada ya Pak. Semoga Bapak dan semua di lembaga Bapak bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Mungkin. Bu, terima kasih. Nanti hambatan yang ada di sebelah kami akan kami upayakan sebagai masukan bagus dari hambatan tersebut dan menjadikan keberhasilan dari pengumpulan sampah menjadi karya yang lebih baik lagi. Ya Bapak. Sementara itu dulu Bu, saya sudah menjadi bisa lega, sudah bisa berbagi dengan Ibu, dan terima kasih untuk waktunya Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi, dan saya mohon undur diri dulu, dan kalau Ibu masih mempunyai acara yang lain dalam rapat, saya izin keluar dulu Ibu. Terima kasih waktunya. Nah, sama-sama Pak Anam, semoga idenya berhasil dan sampah-sampah di lembaga Pak Anam bisa diatasi. Ya, terima kasih. Selamat siang. Monggo sugeng tindak Bapak Anam. Terima kasih Bu, selamat siang. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah saya bisa meluangkan waktunya untuk saya berbagi masalah di lembaga saya, Bapak?
Iya Bu, monggo silahkan masuk, silahkan duduk dulu. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya, eh, saya ada sesuatu yang mengganjal dari permasalahan di lembaga saya, Bapak. Eh, di lembaga saya itu ada seseorang anak yang pendiam, Pak. Dari awal masuk tahun ajaran baru kemarin diajak berbicara itu jawabannya hanya singkat-singkat saja. Cuma iya, sudah, dan atau belum. Dan komunikasi dengan teman sebayanya itu juga sama seperti gurunya tersebut. Maksudnya tidak seperti teman-temannya yang lain yang berbicara panjang lebar. Kalau anak tersebut cuma diam dan menjawab sekenanya saja. Tetapi kalau untuk kegiatan bermain, kejar-kejaran atau bermain Lego itu masih mau, Pak. Tapi untuk komunikasi kurang mungkin. Oh Ibu, selain pendiam, anak kurang komunikasi tadi apakah ada kemampuan anak yang sudah berkembang dari anak tersebut? Ada Bapak sebetulnya. Kelebihan yang dia miliki itu dalam kegiatan motorik halus itu sudah berkembang Bapak. Seperti dia sudah bisa menulis huruf abjad tanpa mencontoh. Kalau teman yang lain mungkin masih belum bisa seperti anak itu, tapi anak itu sudah mampu atau sudah berkembang dalam motorik halus. Misalnya menebak huruf, menulis huruf, atau angka, dan kegiatan kolase mewarnai itu sudah berkembang Bapak. Iya Bu. Jika diajak komunikasi dengan guru ataupun guru-guru yang lain, bagaimana reaksi anak tersebut? Sama Pak, sama juga itu juga jawabnya juga sedikit-sedikit. Cuma pelan sekali gitu. Jawab tapi pelan sekali Bapak. Oh gitu. Sejauh ini bagaimana Ibu mengatasi anak tersebut biar anak tersebut mau dan berani untuk berkomunikasi? Yang saya lakukan yaitu selama ini saya sudah bekerja sama dengan sesama guru teman sejawat untuk selalu mengajak anak tersebut berkomunikasi Bapak. Memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil, misalnya tadi makan pakai apa, yang mengantar sekolah siapa, mandi atau tidak, gitu, seperti itu Bapak. Seperti itu Bu ya. Bagaimana hasilnya Bu setelah Ibu menerapkan cara tersebut, setelah menanyai anaknya dengan berbagai pertanyaan kecil, jawabnya anak bagaimana reaksinya? Alhamdulillah cara tersebut sedikit berhasil Bapak. Dulu yang baru masuk tahun ajaran baru itu cuma geleng-geleng kepala saja dan ngangguk-ngangguk saja. Tapi sekarang sudah bisa menjawab meskipun pelan dan jawabannya sedikit. Tapi sudah berkembang lebih banyak menurut saya. Begini Bu, apakah ada masalah mungkin dari faktor keluarga ataupun dari ibunya ataupun dari orang bapaknya itu? Sebetulnya ada Pak, dari faktor orang tua yang ibunya mohon maaf kadang itu stres tapi tidak stres, tapi apa ya Pak, kumatan gitu. Mungkin dari ibunya seperti itu. Adakah keluarga lain Bu yang mungkin satu rumah dengan anak tersebut? Ada Pak, dengan neneknya. Kalau bapaknya sedang mencari nafkah di luar kota dan kakaknya juga kerja di luar negeri, seperti itu. Berarti satu rumah dengan ibu dan neneknya Bu ya. Kemudian kira-kira adakah keluarga yang bisa mengajak anak tersebut untuk berkomunikasi terkait masalah anak tersebut agar anak tersebut itu bisa berbicara dan mau berkomunikasi dengan jelas Ibu? Saya pernah mencoba berbicara dengan ibunya, tapi tidak ada titik temu karena ibunya itu juga kalau ditanya juga sama seperti anaknya, cuma jawabnya sedikit dan sedikit
pendiam. Tetapi saya juga pernah bertanya kepada tetangga yang juga wali murid saya, Bapak. Memang anak tersebut tidak boleh main keluar rumah. Kalau keluar itu dimarahi oleh ibunya, Bapak. Ngoten. Nggih. Dari orang tua tersebut yang pendiam, kemudian dari tetangganya anak yang tidak boleh keluar tadi, mungkin Ibu mempunyai solusi yang nanti Ibu akan terapkan untuk anak tersebut. Mungkin setelah saya komunikasikan dengan teman sejawat saya, mungkin pada waktu pertemuan wali pada bulan depan, kan di lembaga saya sebulan sekali ada pertemuan wali murid. Mungkin bisa diadakan parenting tentang pentingnya berinteraksi dengan orang lain. Oh, nggih. Siap. Oke. Mungkin dari itu ibunya bisa terbuka kalau anak saya itu seperti itu. Nggih. Ibu, mungkin solusi dari masalah tersebut untuk bertemu mengadakan parenting semoga berhasil dan pertemuannya nanti bisa membuahkan sesuatu yang menakjubkan dan anak tersebut bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sekitar dan teman-teman sebayanya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini dan saya bisa bercerita kepada Bapak, mungkin bisa menjadi saya bisa menggali solusi dari masalah tersebut. Iya Bu, ya. Semoga solusinya panjenengan tadi berhasil dan waktu untuk melakukannya juga tepat. Jadi keberhasilan yang sudah panjenengan terapkan dan yang ingin jenengan terapkan ini bisa berhasil. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Firly, monggo silakan masuk Ibu. Ya, mohon maaf Pak, bisa meluangkan waktunya untuk saya sebentar saja. Iya Bu, silakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya Pak, saya mau berbagi cerita. Ada yang sedikit mengganjal di lembaga saya. Di kelas saya tadi, di kelas saya ada anak yang pendiam Bapak. Dari mulai masuk tahun ajaran baru itu diajak bicaranya, itu jawabnya cuma sedikit-sedikit dan pelan sekali. Dan komunikasi dengan teman sebaya itu juga seperti itu, bukan cuma di gurunya saja. Tetapi kalau untuk kegiatan bermain di luar itu, misalnya bermain kejar-kejaran dengan teman, itu juga ikut bermain Bapak. Oh gitu ya Bu Firly. Apakah tujuan Bu Firly bercerita kepada saya Bu Firly? Tujuan saya bercerita kepada Bapak itu bisa supaya hati saya lega dan bisa bercerita mengenai masalah saya, ngoten Pak. Gitu. Tadi panjenengan bercerita tentang seorang anak yang pendiam Bu J. Iya. Selain pendiam atau kurang berkomunikasi, tadi apa yang ada pada kemampuan anak yang sudah berkembang tersebut itu? Ada Pak, ada beberapa kelebihan sih dari anak yang dimiliki anak itu. Untuk kegiatan motorik halusnya seperti menulis itu sudah tidak mencontoh gitu, sudah A itu bisa nulis A, B langsung C, langsung dan bisa misalnya menebak huruf atau kata atau menebak angka itu sudah bisa Bapak. Iya Bu G. Jika anak tersebut
itu diajak komunikasi dengan guru lain, apakah reaksinya sama, Ibu? Sama Pak. Untuk guru kelompok A juga begitu, diajak berbicara dengan kepala sekolah juga begitu Bapak. Oke, Dengan baik. teman juga seperti itu. Oh iya. Oke. Ibu, sejauh ini bagaimana Ibu mengatasi agar anak tersebut mau berkomunikasi dengan ibu guru dan teman-teman yang lain? Selama ini saya sudah bekerja sama dengan teman sejawat untuk membicarakan masalah ini dan juga kepala sekolah untuk selalu mengajak berkomunikasi dengan hal-hal kecil, Pak. Memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti tadi sudah sarapan, atau tadi diantar siapa, atau tadi sudah mandi atau belum. Oke. Dari pertanyaan kecil tadi, Bu, dari pertanyaan kecil yang panjenengan tanyakan kepada anaknya tersebut, bagaimana Ibu hasil yang sudah Ibu terapkan? Penampakan dari anak tersebut bagaimana? Alhamdulillah dengan cara tersebut sedikit berhasil. Yang dulu yang baru masuk itu cuma geleng-geleng kepala, atau kalau ditanya itu cuma ngangguk-ngangguk, itu sekarang sudah menjawab meskipun pelan dan sedikit. Ngaten. Ya. Mungkin adakah faktor mungkin Bu dari kedua orang tua, ibu ataupun bapaknya ataupun neneknya? Sebetulnya ada Pak, dari faktor orang tua. Orang tuanya itu bapaknya kerja di luar negeri, dan di rumah itu ada nenek dan ibunya itu sedikit ada gangguan jiwa tapi kumatan. Ya. Iya Bu. Tadi anak tersebut di rumah bersama ibu dan neneknya. Mungkinkah ada keluarga lain yang bisa satu rumah dengan anak tersebut? Tidak ada Pak, cuma ada nenek dan ibunya saja, dan saudaranya saudara laki-laki dari ibunya itu tetangga gitu, dekat rumahnya. Ya. Mungkin Bu, kira-kira adakah keluarga dari anak tersebut yang bisa diajak komunikasi dengan bagus, dengan baik dengan masalah anak tersebut itu? Saya juga pernah berkomunikasi dengan kakaknya yang ada di luar negeri. Itu menyampaikan masalah adiknya seperti itu. Kalau sama bapaknya saya belum pernah berkomunikasi karena juga jauh. Dan kalau untuk ibunya kemarin coba bertanya, itu juga jawabnya juga sedikit-sedikit dan pendiam menurut saya ibunya. Dan kalau kata tetangga yang juga wali murid saya itu, anaknya itu tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah itu kadang dimarahi sama ibunya. Berarti di rumah sulit komunikasi karena ibunya mengalami gangguan tersebut ya. Kemudian solusi mungkin apa Bu yang mungkin akan Anda terapkan, panjenengan terapkan untuk mengatasi anak tersebut, agar anak tersebut bisa berkomunikasi dengan bagus dan anak tersebut bisa berbicara lancar dengan teman-temannya? Ya, solusinya mengajak semua guru dan kepala sekolah untuk sering-sering mengajak berkomunikasi, dan juga mengajak teman-temannya itu untuk berkomunikasi dengan dia dan mengajak bermain bersama. Dan juga mungkin pembelajaran juga bisa dibuat berkolaborasi agar anak tersebut bisa berkomunikasi dengan temannya itu Pak. Dan selain itu saya akan mencoba pada waktu pertemuan wali murid bulan depan. Mungkin dari pertemuan itu akan diadakan parenting tentang pentingnya berinteraksi dengan orang lain atau teman. Oke Bu, ya. Setelah berbicara dengan saya, bagaimana Bu perasaan Anda setelah bisa mengungkapkan dan mengetahui
solusi yang akan panjenengan terapkan? Alhamdulillah dari permasalahan tersebut bisa berbicara dan berbagi permasalahan di tempat saya, dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak Sama-sama, Bu. atas waktu yang diluangkan hari ini. Sama-sama, Ibu. Ya. Mungkin ada ganjaran lagi, Bu, dari permasalahan? Apa Pak? Mungkin masih ada lagi ganjalan dari permasalahan tadi, atau mungkin ada solusi lagi? Oh, insya Allah sudah Pak. Mungkin itu diterapkan dahulu. Mohon doanya agar berhasil saya bisa mengatasi solusi dari permasalahan tersebut. Siap, Ibu. Nggih, saya doakan semoga nanti penerapannya kepada anak tersebut berhasil dan anak tersebut bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa ada rasa takut dan rasa minder dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.